Dari kawan, di sini saya ditugaskan jadi moderator dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan tentang value. Bagus. Kelas MGF 25 Prodi Ilmu Manajemen. Nama saya Anissa Sabila. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Baradil Medari. Tanggal 21 November 2025. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi tentang value atau nilai. Teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari kita tentu tidak bisa lepas dari yang namanya nilai. Nilai menjadi pedoman kita dalam bersikap, bertindak, dan menentukan arah hidup. Tanpa nilai, kita akan kesulitan membedakan mana yang benar dan salah, dan mana yang baik dan buruk. Tujuan dari presentasi kali ini adalah agar kita dapat memahami apa itu value, jenis-jenis value, fungsi value, contoh value dalam kehidupan sehari-hari, serta kesimpulan mengenai pentingnya menjunjung tinggi nilai dalam kehidupan. Baik, langsung saja kita mulai pembahasan dari pengertian value. Pengertian value secara umum, value atau nilai adalah sesuatu yang dianggap penting, berharga, dan dijadikan pedoman oleh individu maupun kelompok dalam bersikap dan bertindak. Menurut Milton Routledge, nilai yaitu keyakinan yang relatif stabil yang berfungsi sebagai standar dalam menentukan pilihan, sikap, dan perilaku. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh jenis-jenis value. Pertama, nilai moral. Nilai yang berkaitan dengan baik buruknya perilaku seorang manusia. Contoh seperti kejujuran, keadilan, dan rasa tanggung jawab. Kedua, nilai sosial. Nilai yang mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat. Seperti contoh gotong royong, solidaritas, dan saling menghormati. Ketiga, nilai budaya. Nilai yang berasal dari tradisi, kebiasaan, dan warisan budaya seperti adat istiadat, kesopanan, dan tata krama. Empat, nilai ekonomi terkait dengan manfaat dan penggunaan suatu benda atau jasa. Contoh, uang, barang dagangan, efisiensi kerja. 5. Nilai estetika, nilai yang berhubungan dengan keindahan dan seni. Contohnya gaya seni, musik, desain, arsitektur, benda. 6. Nilai religius atau spiritual, nilai yang bersumber dari ajaran, agama, dan keyakinan. Contoh, iman, kasih sayang, ikhlas, syukur. Dan yang selanjutnya, fungsi value atau nilai. Yang pertama, sebagai pedoman hidup. Nilai menjadi dasar manusia dalam menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Yang kedua, membentuk karakter dan kepribadian. Nilai menumbuhkan sifat jujur, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan lain-lain. Yang ketiga, dasar pengambilan keputusan. Saat menghadapi pilihan, manusia menggunakan nilai sebagai acuan. Misalnya, memilih jujur daripada hidup. Yang keempat, menjaga keteraturan sosial. Nilai membantu menciptakan harmoni, ketertiban, dan keharmonisan dalam masyarakat. 5. Meningkatkan dan menyatukan kelompok. Nilai bersama menjadi kerangka dalam lembaga, organisasi, bahkan bangsa. 6. Mengarahkan tujuan hidup. Nilai membantu manusia dan kelompok menentukan tujuan yang lebih bermakna, bukan sekedar materi.
Contohnya terlihat dalam kejujuran, tanggung jawab, disiplin, gotong royong, dan empati. Dengan menjunjung nilai kehidupan menjadi lebih terarah, harmonis, dan bermakna. Baik, dari pembahasan tadi kita bisa belajar bahwa nilai adalah kompas dalam hidup kita. Jika kita berpegangan pada nilai-nilai positif seperti kejujuran, tanggung jawab, dan gotong royong, maka hidup kita akan lebih bermakna. Semoga kita semua bisa menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan? Mana yang tanya? Ada yang bertanya? Mungkin sambil menunggu, silakan kita lihat dari slide nomor 1. Terus sampai yang awal. Awal. Oke. Value kelompok 4. Oke, kelompok 4 sudah ada NIM-nya ya. Oke, terus next. Slide nomor 3. Daftar isti. Oh, bagus. Oke, pengertian. Oh, value terbalik itu value. U dulu baru E. Oke. Rocky ini cukup menarik. Jadi kita lihat terus. Next. Oke. Nah, sekarang mau tanya ini. Contoh kehidupan sehari-hari berkaitan dengan nilai moral. Silakan. Jujur, adil, dan tanggung jawab. Contohnya apa? Nilai moral, jujur, adil, dan tanggung jawab. Gitu kan? Contohnya gimana? Contoh dalam kontekstual kehidupan sehari-hari. Misalnya, jujur itu tidak menyontek saat ujian, jujur. Sebelum jawaban sendiri tidak menyontek. Itu salah satu contohnya. Oke, jujur, adil. Sama rata. Maksudnya apa itu sama rata? Contoh konkretnya apa? Misalkan Anda punya keluarga dari umur 1 tahun sampai 10 tahun, kasih orang tua kasih makan, semuanya kasih 1 piring, adil enggak itu? 1 piring nasi, sama rata katanya. Misalkan Anda satu keluarga, adik dan kakak jumlahnya 10, umurnya dari umur 1 sampai umur 2 sampai umur 10 tahun. Begitu makan nasinya dikasih sama, 1 piring semuanya, sama rata katanya. Itu adil? Loh, umur 1 tahun dikasih nasi 1 piring gimana? Apa contohnya? Contoh, boleh grup lain, narasumber yang lain, silakan. Adil, apa itu maksud adil?
Atau audiens ada, boleh juga, audiens boleh jawab. Oke. Contoh adil. Menempatkan sesuatu di tempatnya. Adil Iya. menempatkan sesuatu di tempatnya. Jadi taruh sepatu, taruh di tempat sepatu gitu. Dari dulu mah kalau tempat sepatu, ya kan, baju di lemari baju dari dulu itu. Jangan sampai piring taruh di kamar mandi. Ya, silakan grup 4 mau jawab. Tidak pilih kasih sama dalam pertemanan. Ya contohnya. Contoh. Perlakukan semua teman dengan sikap yang sama, tidak hanya baik kepada teman dekat saja. Oke, tanggung jawab. Berarti Anda bilang kan ada 3 kan? Jujur, adil, dan tanggung jawab. Betul kah? Menerima dan menjalankan tugas dengan baik. Ya contohnya apa? Menyelesaikan pekerjaan rumah tepat waktu. Pekerjaan rumah apa? Pekerjaan rumah ya seperti tugas mungkin dari kampus dan dosen kita kerjakan. Ya tugas apa? Minum kopi, minum teh. Kurang detail, oke? Yang detail. Makalah seperti makalah. Makalah kenapa? Tugas di rumah Dikerjakan, diselesaikan. Dikerjakan saja belum tentu selesai. Dikerjakan sampai selesai. Oke, baik, berikutnya itu dan seterusnya. Nilai yang kedua. Halo moderator dari atas. Itu nilai sosial. Contoh gotong royong, solidaritas. Maksudnya apa? Contoh kehidupan sehari-hari apa? Gotong royong.